Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas satu pintu merek Polytron. Ya, kemudian di sini kulkas ini tidak dingin, hanya lampu saja yang menyala. Kemudian di sini untuk kulkasnya udah pernah diganti kondensor eksternal dengan ukuran 8, kemudian untuk filter udah diganti ya, tapi di sini kembali tidak dingin lagi. Oke, sekarang kita akan coba analisa kenapa kulkas Polytron satu pintu ini kembali tidak dingin ya. Langkah yang pertama seperti biasa, kalau misalkan ciri-ciri freon itu masih ada, itu biasanya ditandai dengan bodi kulkas panas teman-teman ya. Tapi di sini kan kondensor udah diganti dengan kondensor eksternal, maka kita bisa pegang kondensornya. Kalau misalkan panas berarti freonnya masih ada. Nah kemudian kalau misalkan ciri-ciri freon itu habis, itu pasti kondensor itu dingin, dengan catatan mesin kompresor hidup di sini. Ini mesin kompresornya hidup. Berarti di sini besar kemungkinan freon itu habis ya. Nah, kita akan coba cari tahu kenapa freon ini bisa habis. Yang pertama ada kebocoran ya. Kemudian oli kompresor naik juga bisa. Kita akan coba cek dulu. Kalau di bagian kondensor di sini tidak mungkin ya. Karena kondensor udah diganti dengan kondensor eksternal. Nah, biasanya tanda-tanda kebocoran freon itu biasanya ada rembesan oli. Nah, di sini nggak ada rembesan oli di bagian pengelasan. Nah, ini nggak ada. Oke, sekarang kita akan coba menganalisa di bagian evaporator ataupun di bagian fresernya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi di bagian evaporator ataupun di bagian freezer di sini terdengar suara desis, kemudian ada juga suara gemericik air teman-teman ya. Nah, kenapa kulkas ini kembali tidak dingin lagi? Nah, seperti biasa kita cek di bagian evaporator apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, kalau misalkan ada kebocoran di bagian evaporator itu pasti ditandai dengan adanya rembesan oli. Kalau misalkan kita pegang seperti ini pasti ada oli ya, oli yang keluar pasti di tangan tuh pasti licin teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan coba analisa di sini. Nah untuk yang perlu diwaspadai ya ketika evaporator ini mengalami korosi ataupun keropos. Tanda-tanda keropos itu biasanya muncul seperti ini nih. Jadi ada kayak keropos gitu, cuman dia nggak nampak ya, hanya gelembung-gelembung aja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini nih teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya raba di bagian evaporator yang korosi. Ini ada rembesan oli teman-teman ya. Jadi ada rembesan oli tuh. Ini ada rembesan oli. Tuh. Ini ada rembesan oli. Nah, ini lagi ya. Nih kayak gini nih. Ini biasanya udah tanda-tanda bahwa evaporator ataupun di bagian freezernya ini mengalami korosi. Nah, seperti ini nih. Ini kalau kita seperti ini. Tuh. Ini banyak oli nih teman-teman ya. Jadi ya nggak banyak, cuman dia nampak banget ke bagian tangan sini nih. Ini rembes banget. Nah, kalau misalkan seperti ini, apakah bisa ditambal? Kalau misalkan seperti ini ya kita bisa tambal. Cuman kalau misalkan korosi, ini bakalan akan menimbulkan korosi di bagian-bagian yang lain teman-teman. Jadi mending kalau misalkan seperti ini, mending kalian ganti evaporator. Ya, kalian ganti evaporator. Kurang lebih sekitar 250 sampai 300 lah kalau untuk evaporator kulkas Polytron ya. Ada yang lebih murah lagi, cuman dia harus kalian tekuk sendiri ya diameternya ini.
Nah, kalau misalkan mau beli, kalian ukur diameter sini. Jadi lebarnya berapa, kemudian panjang dari evaporator ini harus pas teman-teman. Ada juga yang menjual evaporator memang untuk kulkas Polytron. Nah, kalian tinggal tinggal cari berapa ukuran diameter evaporatornya teman-teman. Kalau misalkan ini ditambal nanti takutnya 1 bulan ataupun 2 bulan nanti korosi di bagian yang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini mendingan diganti supaya nggak terulang kembali ketika udah diservis kembali tidak dingin ya. Jadi ini ciri-ciri bahwa ada kropos ataupun korosi di bagian evaporator. Nah, ini kalau misalkan kita isi freon, ini paling lama 1 minggu atau 2 minggu nanti kulkasnya nggak dingin kembali teman-teman. Untuk keseluruhan, untuk kulkas ini nggak ada masalah ya. Untuk mesin kompresor juga nggak ada masalah, mesin kompresor aman, kondensor juga aman. Hanya di bagian evaporator yang perlu diganti. Nah, ini udah tanda-tanda ya. Jadi ada beberapa penyebab ya masalah kulkas yang tidak dingin padahal udah diganti kondensor. Nah, itu kalian bisa cek apakah ada kebocoran freon di bagian evaporator atau hanya sekedar oli kompresor naik ke bagian evaporator. Nah, biasanya kalau oli kompresor naik ke evaporator, ini salah satu penyebabnya di bagian pintu. Nah, di bagian pintu sini kemarin udah saya bahas. Nah, di bagian pintu di sini masih ada celah udara. Kadang lupa nutup pintu ya, sehingga kulkas ini menjadi tidak dingin dan oli kompresor akan naik. Ya. Jadi ada 2 ya. Ada 2, ada kebocoran, kemudian oli kompresor naik. Nah, pastikan kalau misalkan nggak ada korosi ataupun kebocoran, cek di bagian karet pintunya. Usahakan ini enak, tutupnya enak, jangan sampai lupa menutup pintu. Karena juga pengalaman saya sendiri, ketika lupa menutup kulkas itu pasti nggak dingin. Itu udah pernah saya tes ya untuk kulkas Polytron. Saya tes di bengkel ya seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf untuk akhir-akhir ini saya nggak bisa langsung jawab pertanyaan teman-teman semua karena ada kesibukan lain ya teman-teman ya. Ada pekerjaan, jadi nggak bisa nggak bisa langsung balas komentar. Tapi semuanya nanti saya akan balas satu persatu semuanya ya. Kemudian ada yang WA juga sama, nggak bisa langsung. Oke, yaudah itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.